2019-4042. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas terdiri dari dua kata, yaitu pengelolaan dan kelas. Istilah lain dari kata pengelolaan adalah manajemen, yang artinya ketataksaraan, tata pemimpinan, pengadministrasian, pengaturan atau penataan suatu kegiatan. Kelas, menurut Hamalik yang dikutip oleh Jamaroh, adalah suatu kelompok orang yang melakukan kegiatan pembelajaran secara bersama yang mendapat bimbingan dari seorang pengajar atau guru. Yang kedua yaitu jenis-jenis anak dalam pengelolaan kelas. Yang pertama, masalah individual adalah masalah pengelolaan kelas yang sumber penyebabnya adalah individu anak. Contoh masalah individu dalam bentuk perilaku. Yang pertama, anak suka bercanda dan sering menggoda teman sebelahnya. Yang kedua, anak pura-pura sakit. Dan yang ketiga, anak marah-marah, tindakan aktif, dan melakukan tindakan yang agresif. Yang keempat, anak tertawa lebih keras dibanding dengan teman-temannya. Yang kedua yaitu masalah kelompok, adalah masalah pengelolaan kelas yang sumber penyebabnya adalah kelompok. Beberapa kategori masalah dalam pengelolaan kelas. Yang pertama, kelas kurang kohesif. Misalnya perbedaan jenis, kelamin, suku, dan tingkatan sosial ekonomi. Kelas yang kurang kohesif ditandai dengan lemahnya hubungan interpersonal di dalam kelas. Dan yang kedua yaitu kelas mereaksi negatif terhadap salah satu seorang anggotanya. Misalnya, mengejek anggota kelas dalam menyanyi karena suaranya sumbang. Kelas mereaksi negatif terhadap salah seorang siswa dapat pula menimbulkan masalah dalam kelas. Misalnya, dengan menertawakan, menghina secara bersama-sama yang menyebabkan kelas menjadi ribut dan tidak kondusif untuk belajar. Dan yang ketiga yaitu membesarkan hati anggota kelompok kelas yang justru melanggar norma kelompok. Misalnya, pemberian semangat kepada badut kelas, dukungan kepada badut kelas mengakibatkan pula makin berlarutnya masalah di dalam kelas. Saya Ayu Diah Pitaloka dengan NIM T2019-4054. Saya akan menjelaskan tentang teknik penanggulangan masalah anak. Penanggulangan masalah anak dalam pengelolaan kelas tidak semuanya dilakukan oleh guru, walaupun sebenarnya yang banyak tahu kondisi tentang anak dalam kelasnya adalah guru. Dalam hal ini ada batasan kewenangan, karena tidak semua tindakan untuk penanggulangan masalah anak dalam pengelolaan kelas berada dalam kewenangan gurunya. Adapun sikap dan tindakan guru dalam masing-masing teknik yaitu yang pertama teknik preventif. Sikap dan tindakan guru yang preventif seperti sikap terbuka, sikap menerima dan menghargai siswanya, sikap empati, sikap demokratis, dan mengarahkan anak pada tujuan kelompok. Menghasilkan aturan kelompok yang telah disepakati oleh guru dan siswanya. Memperjelas komunikasi, menunjukkan kehadiran gurunya. Yang kedua yaitu teknik kuratif. Dengan menggunakan teknik kuratif, guru dapat melakukan beberapa hal, seperti penguatan negatif, penghapusan, penghukuman, dan pembicaraan situasi pelanggaran, bukan pelaku pelanggaran. Pemasabodohan terhadap pelanggaran anak. Pemberian tugas yang memerlukan keberanian bagi anak yang menunjukkan tingkah laku menguasai. Pemberian tugas yang menuntut kekuatan fisik bagi anak yang menunjukkan tingkah laku menguasai. Penghilangan respon ekspresi wajah tetap wajar bagi anak yang menunjukkan tingkah laku membalas dendam. Penyalahan anak secara tidak langsung dan menunjukkan segi-segi keberhasilan bagi anak yang menunjukkan tingkah laku kemampuannya.
peningkatan partisipasi anak dalam beraktivitas, meratakan partisipasi anak, pengurangan keterangan, dan penyelesaian pertentangan antara pribadi atau antar kelompok.